Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelita Michelle Kantu dari program studi Teknik Industri Binus Online. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai narasumber kita, Vena Noya, dengan tema peran kelembagaan dalam menjaga perdamaian dan keadilan antar agama di era sekarang dari sisi penglihatan Gen Z. Mari kita simak bersama berikut ini. Halo, selamat malam. Saya Vena, yang jadi narasumber untuk wawancara di sini. Oke, yang pertama, menurut Anda bagaimana peran kelembagaan dalam menjaga perdamaian antar umat beragama di tengah banyaknya konflik agama di era sekarang? Menurut saya pribadi ya, kelembagaan ini tuh bisa jadi mediator, jadi kayak ruang untuk nampung yang istilahnya komunikasi antar em, komunitas agama. Jadi kelembagaan ini bisa jadi ruang, wadah, atau fasilitator. Jadi kayak penghubung antara kelompok agama yang berbeda, jadi menciptakan ruang dialog yang bisa terbuka untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Apa saja tantangan utama yang dihadapi lembaga-lembaga tersebut dalam menegakkan keadilan bagi semua umat beragama? Menurut saya pribadi sih, apalagi di zaman digital ya sekarang, tantangannya tuh ada di bias politik sih, Mbak, menurut saya. Kayak tidak percayaan publik yang digiring, apalagi karena eh, adanya sosial media sekarang, hoax ya, misalnya yang digiring dari media sosial, digital, dari sama juga kelompok-kelompok fanatik, karena dalam hukum kan ada kayak pasti merasa ketidakadilan, ketidakseimbangan, itu jadinya kelompok-kelompok ini buat persepsi adanya tidak adil, itu yang bisa jadi memperkeruh suasana, akhirnya jadi tantangan, sih Mbak, menurut saya. Bagaimana pandangan Anda tentang kebijakan yang diterapkan kelembagaan untuk mendorong kerukunan antar umat beragama di Indonesia? Apakah kebijakan-kebijakan tersebut menurut Anda sudah efektif dalam dilakukan dalam kehidupan sekarang? Hmm, em, Kalau saya sendiri sih ada beberapa kebijakan yang menurut saya eh, dapat diterima kayak kampanye, toleransi. Cuma kan tetap aja ya efektivitasnya perlu tetap ditingkatkan karena ada aja orang yang masih belum paham. Jadi mereka tuh masih tergiring opini opini itu yang kayak istilahnya maaf ya kulot. Jadi perlu adanya implementasi yang bukan teoretikal aja gitu. Jadi eh, implementasi nyata itu perlu karena kalau sebatas teori aja mau sampai kapan harus ada realisasi nyatanya di lapangan kayak biar secara perlahannya tuh dapat lebih diterima. Jadi dari sini evaluasi itu perlu supaya kita tahu apa aja yang diperlukan sama aja. Bisa kita lihat dengan seiringnya perkembangan teknologi dan media sosial, bagaimana dampaknya terhadap perdamaian antar agama, dan bagaimana langkah-langkah kelembagaan dalam mengatasi pengaruh negatif dalam hal tersebut yang sedang terjadi pada saat ini, menurut pendapat Anda? Ya, dari dulu pasti aja ada dua opini berbeda. Satu pasti positif, satu pasti negatif. Kalau satu positifnya ini mereka yang opininya udah terbuka, jadi ngasih positif, tanggapan positif, mereka bantu nyebar positifnya toleransi ke semua orang. Sementara sisi yang opininya negatif, itu mereka rata-rata belum bisa terima toleransi ini, masih nyebar-nyebar hate, sampai jatuhnya radikal. Em, Kayaknya ya lembaga-lembaga saat ini tuh sudah mulai ngambil langkah dengan
pelan-pelan meningkatkan literasi masyarakat, apalagi literasi digital dari media sosial ini. Jadi kerjasama dengan platform media sosial lain untuk kayak nangkal hoax-hoaxnya, terus kayak bentuk tim respon cepat, jadi mereka langsung bisa respon terhadap konten-konten provokatif yang berbasis agama seperti nyebar-nyebar hate. Baik, pertanyaan terakhir, apa saja cara yang dilakukan lembaga nasional maupun internasional dalam hal bekerja sama untuk memperkuat toleransi dan keadilan antar umat beragama di dunia ini? Menurut saya sih kerjasamanya yang dilakukan itu pertukaran budaya sih, itu penting dan implementasi di lapangannya itu udah bagus sekali. Jadi proyek-proyek kerjasama seperti edukasi toleransi juga pada yang anak-anak muda-mudi, jadi mereka lebih terbuka, luas persepsinya. Eh, Sama kayaknya dialog-dialog lintas agama, kayak mengajarkan satu sama lain, bahwa agamanya sebenarnya kan nggak terlalu jauh berbeda, ajarannya juga jauh pada sama-sama, kayak bukan untuk ngajarin hate kan untuk agama-agama ini. Em, Kayak lembaga-lembaga nasional juga koordinasi ada sama PBB, UNESCO, sampai NGO internasional kayak untuk menjalin menjalin terus memperkuat juga toleransi secara global dengan cara menyebar-nyebar literasi soal toleransi paling penting di sosial media. Oke, baik Saudari Vena, terima kasih atas jawaban serta waktunya yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kami. Semoga wawancara ini bisa memberikan pemahaman lebih luas bagi kita dalam menjaga perdamaian dan keadilan di tengah masyarakat saat ini. Terima kasih atas jawabannya, sampai jumpa.